Hello, good morning, good friend. Hari ini kita bicara tentang mindset. Hari Senin biasanya kita bicara tentang mindset atau pola pikir. Pola pikir ini adalah sesuatu yang banyak orang tanya kepada saya. Coach, mindset itu apakah fix, bisa dilatih dan bisa ditentukan, atau bersifat fix atau sudah dari dulu seperti itu? Ya, bagi yang pertama kali join, setiap hari Senin kita bicara tentang mindset. Dan jawaban saya selalu sama, mindset itu pilihan. Pilihan berpikir, pilihan hidup, pilihan tindakan. Jadi semua pilihan mengandung risiko plus and minus. Nggak ada namanya mindset orang nggak ada mengandung risiko. Orang bilang mindset sukses pun juga ada risikonya. So you have to understand mindset adalah pilihan dengan plus and minus. Nah, sekarang saya memberikan pilihan yang menarik, yaitu pilihan apakah Anda mengambil risiko di dalam bisnis ataukah Anda lebih suka bisnis yang terkendali sehingga Anda bisa membuat hasilnya lebih pasti. Apakah Anda mempunyai mindset mengambil risiko dalam bisnis ataukah Anda mau yang aman-aman saja dalam bisnis? Apa plus dan minusnya? Mari kita bahas. Alright guys, so mindset kali ini, pola pikir kali ini yang saya sharingkan ke teman-teman itu adalah hasil riset. Jadi saya baca buku dari riset seorang yang namanya Craig Vermeulen, seorang profesor dari London Business School yang meneliti tentang keberhasilan klinik fertilitas. Ya, klinik fertilitas itu adalah klinik yang membantu para keluarga perempuan-perempuan, ibu-ibu untuk mengandung, ya, untuk memiliki anak buah hati yang mungkin sudah ditunggu-tunggu, nggak datang klinik fertilitas. Ada sekitar 116 klinik fertilitas di seluruh Inggris Raya, Great Britain, yang di riset ya dari tahun 1991 sampai tahun 2006, jadi 15 tahun, dan meriset 300.000 wanita, 300.000 pasien yang masuk dalam kategori pasiennya 116 itu, ya. Jadi kemudian dibagi dari 300.000 itu, dari 116 klinik fertilitas itu dipilih, dibagi antara A yang main aman. Main aman itu berarti dokternya hanya mau menerima pasien yang kemungkinan besar mengandungnya besar, kemungkinan berhasilnya besar, gitu ya. Pembuahannya dari sperma telurnya itu berhasil mempunyai anak, gitu ya. Dan ada klinik fertilitas yang mau mengambil risiko, yaitu menerima pasien yang sudah gagal beberapa kali memiliki anak. Misalkan sudah melakukan bayi tabung, gagal lagi. Ini risiko gagal tinggi sekali, gitu ya. Jadi ada dua, klinik fertilitas yang yang tidak mau ambil risiko, main aman, dan klinik fertilitas yang mau ambil resiko dengan menerima pasien wanita yang tidak terlalu mudah mengandung dan sudah gagal di beberapa kali percobaan atau tempat lain, gitu ya. Oke, so mari kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau orang melihat cerita saya, pasti mereka bilang bahwa yang aman, main aman itu lebih sukses. Yang mengambil risiko itu pasti lebih sulit untuk mendapatkan tenar, ya, nama baik, ketenaran, keberhasilan jangka panjang. Secara logika betul, tapi riset membuktikan kebalikannya. 100 pasien pertama, 100 wanita pertama, jika Anda main aman, klinik fertilitas Anda yang aman, maka Anda mengalami sukses. Jadi semua orang akan menganggap Anda lebih ciamik, lebih jagoan membuat wanita yang sulit hamil menjadi hamil, ya, bisa mengandung. Anda akan mendapatkan pamor, pasien Anda akan lebih banyak dibandingkan klinik fertilitas yang berani ngambil risiko. 100 pasien pertama. Tapi 100 pasien kedua, yaitu pasien ke-200, klinik fertilitas yang mau mengambil risiko, tiba-tiba lebih berhasil menyalip Anda. Jadi Anda yang misalkan saya atau Anda yang mengambil aman, itu kemudian disalip oleh klinik fertilitas yang dulunya ngambil risiko. Tapi dia butuh 100 pasien pertama untuk tidak berhasil, 100 pasien kedua untuk berhasil dan lebih pandai, disalib. Bagaimana dengan pasien ke-400? Pasien ke-400, maka klinik fertilitas yang main aman itu jauh tertinggal daripada ketenaran dan kehebatan dan kelarisan daripada klinik fertilitas yang dulunya mengambil risiko. Kenapa bisa begitu? Pertama, jika Anda mengambil risiko di dalam bisnis, sama dengan bisnis ya, Anda akan belajar hal-hal baru yang sulit, yang di luar kemampuan Anda pada umumnya. Itu berarti your skill is being upgraded, ya.
Jadi Anda meningkatkan diri dengan secara sadar, mengambil kasus sulit, mengambil klien sulit, mengambil job project yang sulit, itu sama dengan Anda belajar. Yang kedua, ketika Anda belajar hal yang sulit, wisdom ataupun kemampuan Anda ketika memecahkan hal yang sulit itu Anda bawa untuk memecahkan kasus yang sederhana. Sehingga Anda punya nuansa, Anda punya angle, Anda punya sudut pandang pemecahan yang berbeda dengan jika orang tidak mengambil kasus atau klien atau project yang sulit. Jadi itu adalah kehebatan daripada bisnis yang mengambil kasus atau pasien ataupun klien yang lebih sulit atau project yang lebih sulit dan belum tentu berhasil. Tapi Anda harus mau mengambil langkah pertama, yaitu risiko di brand Anda sedikit kurang baik di awal-awalnya. Oke, so mari kita bahas. Apa plus and minusnya dari masing-masing? Coach, aku mau main aman aja coach, boleh nggak? Boleh. Apa plusnya? Plusnya adalah Anda akan memiliki bisnis yang stabil, standar saja. Ya, jadi Anda tidak mengalami sebuah fluktuasi gejolak, Anda tidak mengalami sebuah ups and down terlalu besar, Anda main aman-aman saja. Itu plusnya. Which is only one plus. Minusnya apa? Jika Anda main aman, satu, Anda akan tidak memiliki USP atau keunggulan. Kedua, Anda akan kemungkinan besar jatuh ke dalam namanya price war atau perang harga ataupun perang service atau whatever it is yang membuat Anda harus mau nggak mau habis-habisan untuk memberikan service lebih untuk hal yang sama, memberikan harga kurang bagus untuk profit Anda, memberikan harga yang lebih rendah untuk servis yang sama. Karena you don't have the edge, Anda tidak punya sudut pandang, Anda tidak punya kelebihan lebih dibandingkan yang lain. Ya. Dan of course yang ketiga kelemahannya adalah Anda tidak pernah improve, Anda tidak pernah belajar, dan pada akhirnya Anda akan disalip oleh yang lain yang mau belajar. So mari kita lihat, oke coach, saya mengambil resiko. Apa nggak enaknya? Saya mulai nggak enak dulu ya, karena ini banyak nggak enaknya. Satu, Anda akan kehilangan pamor sementara, Anda akan kehilangan nama baik, Anda akan kehilangan klien pasien, Anda akan kehilangan nama brand awareness Anda sementara dalam porsi yang sedikit. Ya, apa ketidakenakan yang kedua adalah Anda kadang-kadang jadi tidak pede, Anda jadi minder gitu ya. Kenapa sih saya mengambil sesuatu yang sulit? Saya udah tahu nggak yakin bisa, kok saya ambil juga. Oke? Jadi itu adalah kelemahannya. Dan kelemahannya misalkan gak enak ya, dua tapi gak enak banget. Yang satu adalah kehilangan omset atau kehilangan nama baik. Yang kedua, Anda merasa kehilangan kepercayaan diri. Apa kelebihannya? Seperti saya katakan tadi di awal, maka kelebihannya adalah Anda memiliki kemampuan untuk lebih baik dibandingkan kompetitor. Anda bisa lebih advance, Anda lebih canggih. Anda tinkering itu berarti memiliki kemampuan otak Anda untuk mencari hal-hal baru, sudut pandang yang baru. Hal yang simple, hal yang sederhana bisa Anda pecahkan dengan lebih cepat dibandingkan dengan komputer Anda yang main aman. Hal yang rumit, Anda malah lebih bisa, itu keunggulan Anda. Jadi kelebihannya adalah Anda punya USP, Anda punya kekuatan, Anda punya edge, Anda punya titik di mana Anda bisa menang dibandingkan yang lain. So that's it guys, Anda memiliki pilihan A, apakah Anda mau main aman, atau B, Anda mengambil risiko di dalam bisnis. Apakah A, Anda hanya mau yang bisnis yang terkendali saja hasilnya, atau yang B, Anda mau mengambil risiko. Tips saya jika Anda memilih B, karena tentunya semua orang bilang, oh ya enakan B gitu ya secara teori. Enggak juga, bukan enak-enak banget, ada juga nggak enaknya. Ingat tadi ya, ada risikonya. Tips Anda jika Anda memilih yang B, Anda memilih yang berisiko, pastikan bahwa Anda mengambil risiko tetap di dalam jalur keahlian Anda. Jangan ambil risiko di luar keahlian Anda. Ya, dokter fertilitas jangan ngawur ya, kemudian menerima pasien penyakit jantung, kira-kira begitu ya. Harus stay on track di dalam keahlian Anda. Tips yang kedua adalah Anda mengambil risiko. Tidak semua klien, pasien, project, customer Anda ambil yang berisiko. Anda akan bangkrut tentunya ya. Jadi ambil. Rule of thumb-nya lebih sudah 10-15%. So kalau Anda punya customer 100 dalam setahun, kasih waktu, kasih slot, kasih tempat 10-15 pasien atau klien atau project atau konsumen itu yang sulit, yang Anda memang butuh putar otak, yang ada kemungkinan besar gagal. Ya, secara konsisten 10-15% dalam setahun Anda ambil project yang sulit, maka Anda akan improve. Of course, tips yang ketiga, learn from your mistake. Anda akan buat banyak kesalahan, Anda akan buat banyak oops, I dropped the ball, Anda akan buat banyak blunder. Itu adalah moment of truth di mana Anda belajar. Jika Anda tidak belajar di kesalahan, ya mendingan Anda pilih mindset yang A, yang main aman. Ya, jangan mindset yang B, kemudian Anda hanya ngawur tapi tidak belajar dari kesalahan. Itu ruginya sudah nggak karu-karuan, 2 kali rugi.
Ya, of course, this is something yang you have to choose. This is the end of my vlog. Silakan Anda pilih apakah mindset yang A dengan plus and minusnya, ataukah Anda pilih mindset B dengan plus and minusnya. It's time for you to choose. Stay safe, stay healthy. I see you tomorrow. Bye-bye. Boom.